Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mempelajari materi dalam bentuk jawaban dari ChatGPT, yaitu belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Nah, nanti kita akan baca tahap demi tahap. Mudah-mudahan dengan membaca kita sudah bisa langsung memahami. Namun bila perlu sedikit penjelasan tambahan, nanti akan saya berikan penjelasan tambahan seperlunya. Namun pada intinya penjelasan dari ChatGPT itu umumnya 90% bisa difahami, bahkan sampai 100%. Apabila kita menghadapi kendala pemahaman, mungkin kita perlu baca ulang 2 atau sampai 3 kali, dan bahkan kalau perlu 5 kali. Nah, dengan mengulang baca, maka kita akan memperoleh pemahaman secara lebih jelas. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan materi yang sudah dikirimkan oleh ChatGPT. Berikut ini adalah pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya dari kita, yang saya highlight warna biru muda ini. Jadi kita bertanya atau meminta kepada ChatGPT agar pertama memenuhi permintaan kita, karena dia menanyakan 3 kondisi agar supaya bisa memberikan suatu jawaban yang tepat, dan ini yang kita sampaikan. Pertama, kita bisa membaca Arab tapi belum paham. Yang kedua, kita minta agar supaya materi diberikan semua sekaligus tapi bertahap. Terus metodenya adalah singkat dan praktis. Nah, kemudian dijawab oleh ChatGPT. Nah, jawaban ini sekaligus mengkonfirmasi pertanyaan kita. Siap bro, kita bikin program belajar Arab singkat dan praktis khusus buat level bisa baca tapi belum paham, terus polanya bertahap tapi mencakup semua, dan kontennya bisa percakapan, nahwu sorof, dan memahami Al-Quran. Ini adalah penjelasannya. Kemudian jawabnya dalam bentuk materi adalah ini. Yang pertama adalah program belajar 4 langkah, singkat dan praktis. Nah, langkah pertama yaitu kuasai pola kalimat dasar. Nah, kalau di sini disebut 1 atau 2 hari, ini artinya kita diharapkan dalam 2 hari ini mempelajari dengan seksama. Mari kita mulai dari struktur kalimat yang paling sering dipakai. Yang pertama adalah jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Jumlah ismiyah, jumlah itu kalimat, ismiyah itu isim atau kata benda. Jadi kalimat yang diawali dengan kata benda itu disebut jumlah ismiyah. Contohnya adalah Muhammadun muallimun. Ini contoh kalimat pendek. Muhammad adalah guru. Nah, kemudian disebutkan rumusnya, ada mubtada,
dan ada khobar. Mubtada itu sering disebut subjek atau pokok kalimat, sedangkan khobar adalah predikat. Nah, mubtada'nya adalah Muhammadun, khobarnya adalah muallimun. Nomor 2, jumlah fi'liyah atau kalimat verbal. Verb itu artinya kata benda. Jadi kalimat yang diawali dengan kata benda. Nah, di sini contohnya adalah Zahaba Zaidun. Zaid pergi. Atau telah pergi Zaid. Kalau diterjemahkan secara urutan menurut yang ditulis di dalam bahasa Arab, telah pergi Zaid. Rumusnya adalah fi'il, dhahaba ini fi'il, plus fa'il, Zaidun. Zaidun nama orang, fa'il itu adalah orang yang melaksanakan pekerjaan, di mana pekerjaan ini adalah dhahaba. Langkah kedua, shorof cepat. Jadi kita sudah mulai belajar shorof, yaitu kenali pola akar kata. Target kamu bukan hafal semua, tapi paham pola, biar saat baca Quran bisa menebak arti. Nah, contohnya adalah fa'ala, artinya telah melakukan. Nah, dalam contoh kata yang praktis, di sini dipilih kata kataba, artinya telah menulis. Terus kemudian kalau ini disebut fi'il madhi, ini adalah fi'il mudhari. Yaf'alu sedang melakukan. Nah, kataba menjadi yaktubu, ia sedang menulis atau ia menulis. Berikutnya adalah maf'ulun atau objek. Yang menjadi objek ini di dalam kaitannya dengan kata kataba di sini adalah maktubun atau sesuatu yang ditulis. Kemudian fa'il atau pelaku, katibun adalah orang yang menulis. Nah, langkah ketiga adalah kosakata fokus. Nah, ini bisa kita tambahkan setiap hari dengan 5 atau 10 kata. Nah, temanya mungkin bisa kita tema keluarga, masjid, waktu, dan lain sebagainya. Itu bebas-bebas saja. Kemudian langkah keempat adalah baca Quran dengan tanda. Metode cepat paham. Nah, dia mengajarkan teknik kepada kita bagaimana menandai ayat Al-Quran yang kita pilih. Jadi kita harus bisa menandai fi'ilnya atau kata kerjanya apa, isim kalau ada kata benda di situ, kata bendanya apa, harf atau huruf, itu kalau di bahasa Indonesia itu sering disebut kata depan. Oke, itu kita tandai di ayat tersebut itu untuk latihan. Terus kemudian menemukan fa'il, maf'ul, jar, majrur, hal, dan lain-lainnya. Kita belum belajar sini, tapi nanti kita akan mempelajari hal ini pelan-pelan. Yang keempat, mengambil arti yang tanpa terjemahan Indonesia, hanya pakai struktur. Jadi kita mencoba nanti ketika memahami ayat itu jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi langsung dirasakan dalam bahasa Arabnya. Jadi memahaminya adalah langsung. Nah, waktu yang diperlukan adalah 2-3 minggu sejak sekarang, oke? Kemudian jadwal belajar disarankan nggak banyak, 10-15 menit per hari.
tapi kontinu. Kalau sudah mampu bisa ditambah menjadi setengah jam dan akhirnya 1 jam. Misalnya hari ini kita belajar pokok kalimat dasar plus 5 kosakata plus 1 fiil short penuh. Ini misalnya ya. Bagaimana ini penampakannya? Nanti kita lihat. Terus kemudian besok latihan kalimat plus percakapan. Dan secara keseluruhan minggu ini mulai analisis ayat Quran pendek. Nah, sekarang kita mencoba memahami atau merasakan ungkapan bahasa Arab ini langsung di benak kita itu tergambar maksudnya. Ana fil masjidi, udah jelas ya, aku berada di dalam masjid. Huwa yaqra'ul Qur'ana, dia sedang membaca Al-Quran. Kalau yang pertama itu ada isim plus jar majrur. Yang kedua ini ada fi'il mudhari' yaqra'u. Fa'il itu adalah huwa, maf'ulnya adalah Al-Qur'ana. Al-muallimu fil fasal, guru ada di kelas. Dhahabtu ilal bait, aku pergi ke rumah. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, selanjutnya ini adalah kosakata hari ini yang perlu kita hafalkan. Nah, nanti pada saat menghafalkan bisa langsung di pause terlebih dahulu. Kemudian sorf hari ini, kataba. Fi'il madinya adalah kataba, fi'il mudhari'nya yaktubu, fi'il amarnya adalah uktub. Ismul fa'ilnya adalah katibun, ismul maf'ulnya adalah maktubun. Nah, ini contoh saja. Baiklah, karena keterbatasan ini kita sudahi dulu, nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Oke.